warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, nikmat yang patut kita syukuri, kita bisa berkumpul lagi di ruangan kelas yang kita cintai untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti biasa, kali ini kita mata kuliah hukum perdata Islam di Indonesia. Ya, ini udah pertemuan kedua, di mana pertemuan pertama minggu kemarin. Kali ini kita pertemuan kedua. Sebelumnya kita seperti biasa absensi dulu. Ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Pertemuan kemarin kita udah membahas mengenai kontrak kuliah ya. Udah kita sepakati kontrak kuliah kita. Sekarang sebagaimana RPS yang sudah Ibu bagikan. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai konsep hukum perdata Islam di Indonesia. Islam di Indonesia. Apa saja yang menjadi ruang lingkup pembahasan dari hukum perdata Islam di Indonesia? Nah, itu yang akan kita kaji sekarang ini. Tentu kita harus memahami dulu ya, dari definisinya dulu. Jadi kita paham apa saja yang menjadi ruang lingkup pembahasannya. Nah, untuk sebagai pembuka, Ibu sudah mengirimkan video ajar yang Ibu buat ke dalam grup mata kuliah kita. Nah, jadi silahkan dibuka masing-masing di Android-nya masing-masing. Apa yang dimaksud hukum perdata Islam di Indonesia? Apa pertanyaan yang kira-kira timbul? Setelah kita mengetahui pengertian dari hukum perdata Islam di Indonesia, tentu kita bisa melihat, dicatat dulu. Nah, itu kita diskusikan. Yang jelas, pertama kita harus paham dulu dari video tadi apa yang kita lihat. Ada definisinya ya. Nah, dari definisi itu kira-kira kita paham apa enggak? Oh, jadi hukum perdata Islam ini ditambah kata-kata di Indonesia, hukum perdata Islam yang ada di Indonesia, itu apa maksudnya? Nah, oke, waktunya juga udah habis. Nah, sekarang kita tunjuk aja yang presentasinya ya. Atau ada yang mau mempresentasikan bagaimana pemahamannya tentang apa itu hukum perdata Islam di Indonesia? Ada yang mau? Nah, itulah, kalau dibilang ada yang mau, pasti nggak mau. Kalau gitu, kita main sebuah game ringan. Nah, kalau yang kalah nanti mau tidak mau, dia harus maju untuk mempresentasikan yang pertama pengertian apa itu hukum perdata Islam di Indonesia. Oke? Oke, ya kita sekalian melatih fokus kita karena hari juga udah siang ini. Nah ya, semuanya berdiri dari bangkunya. Permainan kita sederhana saja. Kalau dibilang botak, berarti yang kita pegang kepala kita masing-masing. Kalau dibilang batu, berarti mulut kita. Kalau dibilang batik, berarti pundak kita. Batu, batik, botak, batu, batik, botak, batik. Nah, salah ya. Gimana? Mungkin Ustaz? Hukum perdata Islam yaitu hukum perdata Islam positif yang mengatur antara orang dengan orang dan juga badan hukum yang berlaku bagi pemeluk agama Islam di Indonesia. Ya, kan ada tuh. Tadi katanya nggak ada, ternyata ada kan? Jadi nanti kita merumuskan yang paling penting itu pemahaman kita. Jadi kan kita dapat kata-kata
ini hukum positif ya. Nah, kata kunci yang pertama itu hukum positif. Nah, kita udah belajar juga mata kuliah yang sebelumnya seperti pengantar ilmu hukum. Apa itu hukum positif? Nah, apa itu hukum positif? Udah belajar kita kan? Mungkin lupa-lupa. Lupa ingat. Oh iya, hukum positif. Aturan tertulis. Aturan tertulis, ada lagi yang lain? Apa itu hukum positif? Jadi hukum perdata Islam di Indonesia ini adalah hukum atau seperangkat aturan hukum positif. Nah, jadi kita harus garis bawahi dulu kata kunci yang pertama, hukum positif. Apa itu hukum positif? Perangkat aturan yang dibuat oleh pejabat. Ada lagi? Perangkat aturan yang dibuat oleh pejabat berwenang. Ada lagi yang lain? Yang berlaku satu wilayah tersebut. Ya, sama kayak dibilang apa juga, dibilang mesti juga hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau kata Aisyah, hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Jadi dia ada hukum positif, ada hukum negatif ya. Hukum positif itu, nah, hukum yang sedang berlaku di wilayah tertentu. Kalau di Indonesia, berarti hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Begitu dapat kita pahami secara singkat. Jadi kalau hukum perdata Islam di Indonesia, pertama dia merupakan hukum positif. Nah, lebih khusus lagi apa maksudnya? Berarti hukumnya itu bukan hanya sekedar kaidah-kaidah di kitab fikih, tapi sudah melalui proses positifikasi sehingga dia menjadi hukum yang berlaku secara resmi di negara Indonesia. Nah, kenapa Ibu tekankan hukum positif? Karena nanti itu yang akan membedakan dia dari fikih mawaris, dari fikih perkawinan. Nah, karena nanti kan yang kita cari ruang lingkupnya kan itu juga. Jadi nanti kita bahas, mungkin kita samakan dulu persepsi kita mengenai pengertian ini. Jadi hukum perdata Islam di Indonesia berarti dia membahas peraturan hukum yang sudah menjadi hukum positif. Nah, peraturan hukum tentang apa? Nah, kita lanjutkan tadi. Tentang apa saja? Gimana kursi yang sudah didapatkan? Kita lengkapi. Jadi hukum perdata Islam yang pertama hukum positif yang mengatur tentang apa? Mengatur tentang berbagai aspek kehidupan pribadi dan keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, waris, wasiat, wakaf, dan pengangkatan. Pemahaman kita masing-masing yang kita simpulkan atau kita gabungkan. Jadi hukum perdata Islam di Indonesia apa tadi? Seperangkat aturan hukum positif apa yang diaturnya tadi? Tentang orang Hubungan dengan Ya, yang mengatur hubungan personal. boleh personal atau orang dengan orang kalau hukum perdata ya. Orang dengan orang. Nah, jadi fokus kita kepada produk hukumnya itu. Jadi ketika kita membahas tentang hukum perkawinan nanti, yang kita sorot yang pertama di mana perkawinan itu diatur, dalam mana undang-undangnya, mana pasalnya. Jadi kita tidak lagi fokus kepada pendapat para imam mazhab, tidak lagi fokus mengenai fikihnya. Kita fokus mengenai aturan hukum tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Nah, gitu. Jadi semakin jelas kita bedanya ya. Jadi kita sambung lagi perkuliahan kita minggu depan. Nah, jangan lupa ya, setiap awal perkuliahan nanti kan kita udah masuk materi nih. Berarti awal perkuliahan nanti kita ada kuis. Nah, jadi diulang-ulangi lagi materinya. Pada keperluan, saya tutup. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.